Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waidatun Juwaria dari Pendidikan Ekonomi kelas C21 dengan NIM 21804244 dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai tentang matkul yaitu pengantar manajemen. Nah, di dalam pengantar manajemen ini ada pengertian manajemen, tujuan manajemen, fungsi manajemen, dan lain-lain. Lalu pertama, siapa yang membutuhkan manajemen? Yang membutuhkan manajemen adalah perusahaan atau bisnis, semua tipe organisasi, semua tipe kegiatan. Lalu mengapa manajemen dibutuhkan? Karena untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan yang saling bertentangan, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Lalu mengapa harus belajar manajemen? Karena semua kebutuhan kita hasil dari manajemen. Karena manajemen mampu mengendalikan semua yang ada di sekitar kita. Lalu karena tidak ada sesuatu yang tidak membutuhkan manajemen, kemudian tanpa manajemen dunia ini akan semakin kacau. Apa sih manajemen itu? Pertama, pengertian manajemen. Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan. Lalu ada tujuan manajemen, yaitu yang pertama agar tujuan organisasi dapat lebih efektif dan efisien. Yang kedua, untuk meningkatkan kinerja organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Lalu selanjutnya ada 4 fungsi manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan atau planning itu biasanya kita itu merencanakan sesuatu terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Lalu yang kedua itu ada pengorganisasian atau organizing. Ini tuh di sini tuh isinya itu seperti struktur organisasi supaya dalam organisasi kita itu dapat terstruktur gitu. Terus yang ketiga ada pengarahan atau actuating. Nah, di sini itu kayak semacam suatu manajemen itu tuh diarahkan seperti itu supaya nantinya itu dapat sesuai, dapat berjalan dengan yang telah ditetapkan. Lalu yang terakhir ada pengawasan atau controlling. Nah, pengawasan di sini tuh bertujuan agar seluruh kegiatan itu dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Lalu ada prasarana manajemen. Yang pertama ada administrasi atau kegiatan, yang kedua ada organisasi, yang ketiga ada lingkungan intern, yang keempat ada lingkungan ekstern, dan yang kelima ada lingkungan fisik dan non fisik. Selain ada prasarana manajemen juga ada sarana manajemen yang terdiri dari men di sini itu maksudnya itu seperti sumber daya manusia gitu ya. Lalu yang kedua itu ada money, yaitu uang, karena suatu manajemen juga akan membutuhkan keuangan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Lalu kemudian yang ketiga ada material, yang keempat ada mesin atau semacam teknologi ya. Lalu selanjutnya ada metode, yaitu cara-cara agar semua tujuan itu dapat berjalan. Lalu ada market, yaitu sasaran pemasarannya itu seperti apa, target pemasaran itu seperti apa. Lalu ada miscellaneous yang terdiri informasi dan lingkungan. Lalu di samping manajemen juga ada manajer. Di sini ada pengertian manajer merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Apa sih tingkatan manajer itu? Nah, untuk tingkatan manajer itu ada manajer puncak atau top manager. Nah, ini tuh biasanya tingkatannya itu berada di paling atas atau seperti direktur gitu ya. Lalu yang kedua itu ada manajer menengah atau middle manager. Nah, ini tuh biasanya itu kayak semacam apa ya, kalau semisal kita tuh jadi koordinator gitu, tapi koordinatornya itu masih di atasnya koordinator. Lalu ada manajer bawah atau lower manager. Nah, ini tuh biasanya itu yang mengawasi langsung di di proyek pekerjaannya itu. Lalu ada tanggung jawab dalam manajer, ada dua, itu manajer fungsional dan manajer umum. Manajer fungsional yang merupakan manajer yang bertanggung jawab untuk mengawasi suatu fungsi bisnis tertentu, misalnya dalam keuangan, pemasaran,
riset dan pengembangan, teknologi dan informasi atau logistik. Mereka itu membantu manajer umum dalam perumusan strategi dan implementasi. Dan meskipun mereka tidak bertanggung jawab atas kinerja keseluruhan organisasi, akan tetapi manajer fungsional itu tetap memiliki peran strategis terutama dalam mengembangkan strategi fungsional di bidang mereka yang membantu memenuhi tujuan strategis yang ditetapkan oleh manajer umum tingkat bisnis dan perusahaan. Selain itu, manajer fungsional juga menyediakan sebagian besar informasi yang memungkinkan manajer umum tingkat bisnis dan perusahaan untuk merumuskan strategi yang realistis dan dapat dicapai. Karena mereka lebih dekat dengan pelanggan daripada manajer umum, manajer fungsional sendiri itu dapat menghasilkan ide-ide yang kemudian menjadi strategi utama. Dengan demikian, penting bagi manajer umum untuk mendengarkan dengan cermat ide-ide dari manajer fungsional. Kenapa? Karena suatu perusahaan itu sangat membutuhkan suatu ide-ide yang berguna untuk memperbaiki perusahaan-perusahaan mereka. Di samping manajer fungsional, itu juga ada general manager atau manajer umum yang merupakan manajer yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan secara keseluruhan atau untuk salah satu unit bisnis atau divisi tertentu utamanya. Mereka itu juga bertanggung jawab atas kinerja secara keseluruhan dari entitas yang mereka kelola. Di sini itu mereka itu seperti direktur seperti itu ya teman-teman. Kemudian manajer umum dikontraskan dengan manajer fungsional yang mana berspesialisasi dalam unit atau departemen tertentu. Sedangkan manajer umum bertanggung jawab untuk semua area dan mengawasi semua fungsi perusahaan dan operasi bisnis sehari-hari, serta harus berkomunikasi dengan semua departemen untuk memastikan organisasi berkinerja lebih baik. Kemudian ada tanggung jawab manajer umum. Manajer umum berfokus pada keseluruhan bisnis secara keseluruhan. Tugas dan tanggung jawab manajer umum termasuk merumuskan kebijakan, mengelola operasi sehari-hari, dan merencanakan penggunaan bahan dan sumber daya manusia. Manajer umum termasuk pemilik dan manajer yang mengepalai perusahaan kecil dengan tugas yang terutama manajeran. Paling umum, istilah ini mengacu pada eksekutif yang memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk mengelola elemen dan membiayai perusahaan. Nah, biasanya itu seorang manajer umum mengawasi sebagian besar atau semua fungsi pemasaran dan penjualan perusahaan, serta operasi bisnis sehari-hari. Seringkali manajer umum itu bertanggung jawab atas perencanaan, pendelegasian, pengordinasian, penugasan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan yang efektif untuk mendapatkan hasil yang menguntungkan bagi suatu organisasi. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya mengenai tentang matkul pengantar manajemen. Semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.